ada orang yang mampu membuat satu surat seperti Quran. Padahal surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar wal ashri innal insana lafi husrin. Itu ayat-ayat yang hanya surat-surat yang hanya 3 ayat. Di ayat ke-24-nya Allah berfirman fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uidat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Di dalam Quran surat 17 ayat ke-88, seandainya manusia berisi bahu-membahu, bersinergi dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan bisa, Pak. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sungguh nyata. Terjaga keautentisitasnya. Sedangkan kita Bapak, mau saya tunjukkan ayat-ayat yang ditambah dan dikosongkan? Terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Pendeta Mel Atok. Boleh kiranya Bapak Pendeta Mel Atok suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan 10 Islam. menit nih, udah 10. Silahkan, sekarang Bapak. Saya, Boleh. waduh mantap nih ayat-ayat Oh, Al-Quran. mantap dong. Jadi begini, Pak Dandar. Jadi begini, di dalam Ya, silakan. iman Kristen, sekali lagi dalam ajaran Kristen, kami tidak butuh topangan kitab suci agama lain. Kami hargai Al-Quran, kami hargai Tripitaka, kami hargai Weda. Tetapi untuk memohon seperti butuh kontribusi untuk memperteguh iman kami, kami sama sekali tidak butuh manapun. Kami hanya butuh Alkitab. Sekalipun Bapak tadi sudah kasih tunjuk ini ada tanda kurung kurawal segala macam, nanti saya respon. Tetapi saya mulai dulu dari persoalan Bapak tidak setuju dengan statement saya yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Yang saya soroti di situ sudah jelas bicara tentang natur kealahan. Karena dalam iman Kristen, kami percaya Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Hanya masalahnya Yesus itu sebelum menjelma, Pak, sebelum menjelma pada hari Natal, Yesus itu Allah saja. Satu pribadi dengan satu natur. Oke, setelah menjelma Natal dan seterusnya, sampai hari ini, sampai kiamat, sampai selama-lamanya, Yesus itu adalah satu pribadi, dua natur, Pak. Ada natur kealahan, ada natur kemanusiaan. Makanya ada data mengatakan dia anak Allah, ada data mengatakan dia anak manusia. Dan ini pun sekali lagi hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Yesus. Karena kekristenan mempercayai bahwa iman mendahului pengertian, Pak. Bukan pengertian mendahului iman. Beriman, orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan membawa dia kepada pengertian demi pengertian. Kita tidak mengatakan statement ini untuk mematahkan semangat orang belajar, Pak. Kami semua belajar. Tetapi kami mulai dengan mana? Beriman dulu. Beriman baru Tuhan akan bantu kami ketika kami belajar Alkitab. Kami dengar pemimpin-pemimpin rohani berkhotbah. Di situ kami mempercayai ada kuasa yang lebih dari sekedar upaya manusia untuk belajar. Yaitu kuasa ilahi. Kuasa Roh Kudus. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad itu bukan. Itu roh. Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ayat-ayat yang Bapak kutip seperti Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa, atau biasa juga ayat lain mungkin Bapak lupa biasanya dikutip oleh polemikus Islam, yaitu Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu sering dipakai, itu kuno, Pak.
Itu bicara dalam konteks dia sebagai manusia. Dalam naturnya sebagai Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, Pak. Allah kalau berhenti jadi Allah, wah itu bukan Allah dong. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan seperti nasi jadi bubur, Pak. Ayatnya, Kalau Pak. nasi jadi bubur, Pak bilang apa? Nggak, maksudnya tadi kan saya bilang 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Silakan. Siap, saya kasih tunjuk. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Mantap Pak Nandar, kalau masuk-masuk begitu bagus tuh. Filipi 2 ada dong ayatnya, masa nggak ada sih Pak? Filipi 2 ayat 6. Ingat ya, kami percaya semua firman. Orang lain tidak percaya itu urusan orang lain. Urusan kami kan kami percaya. Fondasi kami kitab suci. Ada tertulis Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu Yesus Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke. Dia ada dalam keadaan dia betul-betul dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, pakai kata kenoo atau kenosis. Di mana Yesus itu berinisiatif. Ya, tidak memakai kealahannya. Sekalipun kealahannya tidak mungkin mati. Karena Allah tidak mungkin mati. Tapi Yesus mengosongkan dirinya. Dia menambahkan kemanusiaan pada dirinya. Kealahannya tidak mati, Pak. Jadi setiap data yang Bapak kutip, yang seolah-olah Yesus bilang, aku lebih kecil, aku tidak tahu, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdarah-darah, Yesus mati, itu semua kemanusiaan, Pak. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, Pak, datanya jelas. Bahkan Ibrani pasal 1 ayat 9, Allah Bapa panggil Yesus Allah, Pak. Sudah pernah itu. Saya baca ya, Pak ya. Ya, Nandar silakan. tidak Di mana, akui Pak? Yesus Allah. Di mana itu? Ibrani 1 ayat Yesus 8 Allah. dan 9. Coba dibaca. Ibrani 1. Iya. Iya, Saya yakin dibaca. ini polemikus Islam banyak tidak tahu. Biar saya kasih tahu. Begini Pak. Kalau Bapak tolak Yesus Allah tidak ada masalah. Nggak penting. Tapi Bapak di sorga, Allah Bapak mengakui anaknya itu Allah Pak. Perhatikan ayatnya. Tetapi tentang anak. Anak di sini Allah besar Tuhan Yesus. Tetapi tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapa panggil anak Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Keadilan mu telah mengurapi engkau dan seterusnya. Ayat 10. Ini masih Bapa bicara tentang Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Bapa panggil Yesus Tuhan. Pada mulanya ya Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Dan memang Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau dia hanya nabi biasa, tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa jadi dari semua yang jadi. Termasuk Pak Nandar sebenarnya. Tapi Pak Nandar tolak dia sih. Waktunya Pak. Kalau terima. Waktunya Pak. Makanya Hah? lebih baik pakai mes. Lebih baik pakai mes. Kenapa? Kelihatan waktunya Pak. Ini nggak berdampak apa-apa kalau mes Belum itu Pak, Pak. masih 3 menit. Masih 3 menit. Belum. Makanya Masih itu 3 menit. diterima aja Pak. Diterima aja Masih biar 3 menit. kelihatan Masih... timernya. Tunggu. Masih Ya. 3 menit. Saya jelaskan dulu. 3 menit. Iya. Pak Nandar, dengar. Jadi Yesus itu pencipta, Pak. Yohanes 1 ayat 3 itu ya senada dengan Ibrani pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak Nandar. Jadi Yesus itu Allah.